Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang disiarkan secara langsung dari SMP Al-Azhar Sifaburi Cibinong dengan mengangkat tema yaitu pemuda dalam perspektif Islam. Pada segmentasi selanjutnya, guru kita Kiai Sarif Manaji akan memaparkan kepada kita beberapa penyebab degradasi moral pemuda. Dan kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan secara teliti, secara serius tayangan berikut ini. Ini adalah benar-benar terjadi di depan kita. Apa yang mereka lakukan, khususnya pemuda. Selamat menyaksikan. Inilah pengejaran yang dilakukan tim khusus Jaguar Polres Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu untuk mengamankan jalanan dari tindakan kejahatan. Tak sia-sia polisi merazia para remaja tanggung ini. Petugas menemukan sejumlah senjata tajam di lokasi. Razia ini dilakukan sebagai bagian dari upaya polisi memburu para pelaku kriminalitas, termasuk kelompok begal motor yang belakangan meresahkan masyarakat Depok. Pada tanggal 1 Februari lalu, polisi yang sedang berpatroli menangkap 3 pelaku begal yang sedang akan menjalankan aksinya. Salah satu pelaku mengaku beraksi di wilayah Krukut Limo, Depok. Aksi perampokan atau begal belakangan sering terjadi di kota Depok. Kebegalan yang dilakukan sekelompok orang bersepeda motor tidak hanya mengakibatkan kehilangan harta serta kerusakan kendaraan korban, tetapi juga mengakibatkan korban tewas. Pihak kepolisian pun masih berusaha memburu para pelaku begal untuk menciptakan kembali suasana kondusif di kota Depok. Wanita penjual sayur ini masih terguncang. Peristiwa pembegalan itu terjadi Sabtu dini hari. Menurut Tumi, kejadian berlangsung cepat. Kawanan yang mengendarai 3 motor itu memepet kendaraan roda 2 Tumi dan memaksanya berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga siang menjelang petang ini kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian berbahagia, kalau kita ngelihat tayangan tadi, rasanya kita perlu sangat mewaspadai apa yang akan terjadi kepada anak dan keturunan kita. Ini disebabkan karena moral mereka sudah tidak terkontrol lagi dari lantaran mereka salah. Jadi sebab degradasi moral yang pertama adalah mereka salah mengidolakan orang. Saya mau tanya nih kepada anak-anak SMP, siswa-siswi yang ada di sini. Kenal Justin Bieber nggak? Kenal? Ya enggak, katanya bohong. Boy band. Kenal. Lu ini jujur nih yang perempuan. Kalau bapak di mana bapak? Nah, di Jonggol, tahu semuanya. Kenal Rambo, kenal, nonton Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, akhirnya mempunyai jiwa seakan-akan jago sendiri. Tetapi kalau saya tanya di sini kepada siswa-siswi SMP, saya pengen tahu siapakah yang membunuh Abu Jahal, komandan kaum kafir Quraisy? Tahu nggak? Tuh kan nggak tahu jadinya. Kenapa? Karena kita semuanya tidak membekali anak-anak kita dengan bacaan yang cukup untuk mengenal sejarah orang-orang hebat. Kalau kita lihat sejarah, siapakah yang membunuh dari Abu Jahal, seorang tokoh yang disebut komandan pasukan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar? Kita akan tercengang kalau kita buka. Ini yang membunuh adalah 2 pemuda belia. Yang satu berumur 14 tahun, yang bernama Mu'ad, yang kemudian Amr bin Jamuh, yang kedua adalah Muawiz bin Afra. Mu'ad umurnya 14 tahun, Muawiz bin Afra umurnya baru 13 tahun. Saat para sahabat tidak mampu menembus pasukan kaum kafir Quraisy, ini 2 orang pemuda ini masuk. Dia nggak kenal dengan Abu Jahal.
Cerita ini diceritakan dengan detail dalam Sahih Bukhari. Ketika dia datang dalam peperangan itu ketemu Abdurrahman bin Auf. Dia tanya, "Ya ammi, hal ta'rifu Aba Jahlin?" Wahai pamanku, apakah engkau tahu mana yang disebut Abu Jahal? Abdurrahman bin Auf bilang, "Qala na'am." Dia menjawab, "Ya." Dan kemudian Abdurrahman bin Auf menyusul dengan pertanyaan, "Ma hajatuka ilaihi?" Apa keperluanmu kepadanya? Jawabannya menjadi inspirasi buat kita ketika Mu'adz bin Amr bin Jamuh kemudian menjawab, "Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar tu Abu Jahal adalah orang yang paling sering menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tampil justru pemuda Islam yang masih belia. Kendati dijaga ketat dengan pasukan ring satunya, nih dua pemuda ini masuk dan kemudian diceritakan ditebas itu betisnya Abu Jahal oleh pemuda yang baru umurnya 14 tahun. Makanya kalau pemuda-pemuda kemudian dibekali agama, dia akan menjadi orang-orang yang barisan terdepan untuk membela agama. Pada saat dia menebas kakinya Abu Jahal, Ikrimah, putranya Abu Jahal, kala itu belum masuk Islam, membalas ditebas dia punya tangan kanan. Tangannya udah tinggal tersangkut hanya dengan kulit. Dia terus serang itu Abu Jahal sampai ini tangannya ngeganggu, dia injek biar putus sekalian. Saya ingin berkata bahwa sejarah mencatat bahwa pemuda-pemuda Islam adalah orang-orang hebat. Saya ingin berkata bahwa tayangan yang tadi kita lihat adalah sebuah potret dari kekeliruan orang tua yang tidak pandai untuk mendampingi perkembangan anaknya. Sebab kedua adalah tidak bisa dipungkiri. Dari lantaran orang tua nganggap ringan, nganggap enteng. Dia pikir kalau udah disekolahin, udah cukup, kalau udah dicukupin materinya, udah cukup. Oh enggak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membanggakan pemuda-pemuda yang mereka dekat dengan Allah sampai-sampai pemuda disebut oleh Nabi termasuk dalam 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan di yaumil qiyamah. Kalau bukan karena keistimewaannya, wa syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Begitu Mas Agung, udah berdiri nih, kita lagi ngembat padahal. Oke deh, nanti kita lanjutin ke segmen selanjutnya. Baik, terima kasih Ke. Soalnya udah ada tanda di sini nih. Iklan-iklan gitu katanya Ke. Mohon maaf. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah paparan yang sangat singkat tetapi sangat jelas sekali dan patut kita berikan garis merah. Jangan biarkan anak kita salah memilih model. Bukankah sudah jelas Allah sendiri menyatakan dalam salah satu ayatnya, "Aku pilihkan kisah-kisah yang terbaik di dalam Al-Quran." Jelas sudah bahwa Al-Quran adalah contoh yang terbaik bagi anak-anak muda kita. Nah, pada segmentasi selanjutnya kita akan menyaksikan apa yang telah disampaikan, apa yang nanti akan disampaikan guru kita, yaitu dimensi-dimensi akhlak yang harus dipahami oleh pemuda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada juanya, tempat memohon beraneka pintar, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini aku tak
tak pernah